Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Min Bada'i Al-Qisasin Nabawi As-Sahih, di antara kisah-kisah menakjubkan dari hadis sahih yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita sampai kepada kisah ju'us sahabati war rasuli sallallahu alaihi wasallam. Rasa lapar yang dialami oleh para sahabat Rasul SAW dan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau Syama'il Al-Muhammadiyah tentang ciri-ciri Rasul baik secara fisik maupun akhlak dan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini yakhruju Rasul sallallahu fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Pernah suatu saat Rasul keluar dari rumah beliau di waktu yang tidak biasa Rasul keluar dan tidak biasa ada seseorang yang menemui beliau. Wa ya'tihi Abu Bakar. Pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menemui Rasul SAW. Rasul bertanya kepada Abu Bakar, "Ma ja'a bika ya Abu Bakar?" Apa yang menyebabkanmu datang wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, "Kharajtu alqa Rasulullah SAW wa anzur fi wajhihi wa taslim alaih." Aku keluar hanya untuk bertemu dengan Rasul SAW dan untuk melihat wajah beliau dan mengucapkan salam kepadanya. Falam yalbath an ja'a Umar radhiyallahu anhu. Tidak berselang lama datang pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasul pun bertanya kepada beliau, "Ma ja'a bika ya Umar?" Apa yang menyebabkanmu datang wahai Umar? Maka Umar menjawab, "Al-ju' ya Rasulullah." Rasa lapar wahai Rasulullah. Rasul SAW pun mengatakan, "Wa ana qad wajadtu ba'da dzalik." Aku pun merasa ada sedikit rasa lapar tersebut.
Yantalikun ila manzili Abil Haytham ibn Taihan. Mereka Rasul, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum pergi ke rumah Abil Haytham ibn Taihan al-Ansari. Wa kana rajulan. Kalau yang megang kitab itu ada kekurangan alifnya. Wa kana rajulan. Wa kana rajulan katsiran nakhli wasyai. Dan beliau Abul Haytham, sahabat Rasul, termasuk yang punya kekayaan, di antaranya banyak memiliki pohon kurma dan kambing. Walam yakun lahu khadamun falam yajidu. Beliau Abul Haytham tidak punya pembantu. Ketika Rasul, para sahabat tadi Abu Bakar wa Umar mendatanginya, ternyata dia tidak ada di rumah. Mereka bertanya, aina sahibuka? Bertanya kepada istri Abil Haytham, di mana suamimu? Sang istri menjawab, intalaqa yasta'dzibulanal ma. Suamiku pergi mencari air segar. Falam yalbisu an ja'a Abul Haytham biqirbati ma'in adzbin fawada'aha. Tidak berselang lama Abul Haytham datang sampai ke rumah dengan membawa, kalau bisa dikatakan, cerigen air yang segar. Fawada'aha, kemudian beliau taruh. Summa ja'a yaltazimun Nabi sallallahu. Ketika melihat Nabi sallallahu, Abul Haytham pun merangkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yafdi bi abi wa ummi, seraya mengatakan, istilahnya, aku tebus engkau dengan ayahku dan ibuku. Summa intalaq bihim ila hadiqatihi. Abul Haytham pun pergi bersama Rasul, Abu Bakar wa Umar ke kebun kurmanya. Fabasata lahum bisatan. Kemudian beliau membentangkan tikar atau yang sejenisnya. Tsumman talaqa ila nakhlatin faja'a bikinwin ay ungkudil bala fawada'ahu. Kemudian Abul Haytham pergi ke salah satu pohon kurma dan mengambil setangkai kurma dan diletakkan di hadapan Rasul, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Nabi SAW mengatakan, afala tanaqqaita lana min rutabihi. Tidakkah engkau memilihkan untuk kami dari rutabnya, kurma-kurma yang segar yang masih setengah matang. Kemudian Abul Haytham berkata, ya Rasulullah, inni aratu an takhtaru min rutabihi wa busrihi ay hulwi wa murrihi. Ya Rasulullah, aku menghendaki kalian yang memilih sendiri mana yang pas untuk kalian, entah yang manis ataupun yang pahit. Ar-Rasul wa sahiba ya'kuluna minhu wa yashrabun. Rasul pun dan Abu Bakar serta Umar memakan dari kurma tersebut dan juga minum. Kemudian Rasul SAW bersabda, hadza walladhi nafsi biyadi minan na'im alladhi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Kata Rasul, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat ini. Zilun baridun, di antaranya tempat yang teduh yang sejuk. Warutabun tayyibun, demikian pula kurma yang baik. Wa ma'un baridun, air yang segar. Ini adalah nikmat-nikmat yang semuanya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah pada hari kiamat. Yang talik Abul Haytham liyasna lahum ta'aman. Abul Haytham pergi untuk membuat makanan lagi untuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, la tadbahanna lana zata darrin ay halib. Kata Rasul, wahai Abul Haytham, jangan engkau menyembelih kambing yang dia mungkin hamil atau ada susunya. Yadbalahum anaqan au jaddiyan. Kemudian Abul Haytham pun menyembelih kambing sebagaimana tadi
kata Rasulullah SAW, yang tidak hamil ataupun tidak mengeluarkan air susu. Wa ya'tihim biha fayakulun. Beliau pun menghidangkan kambing tadi kepada Rasul dan Abu Bakar serta Umar. Fayakulun, dan mereka pun makan. Nabi bertanya kepada Abul Haytham, halaka khadimun, apakah engkau punya pembantu? Kata Abul Haytham, tidak. Nabi berkata lagi, fa idza atana sabyun fa'tina. Kalau nanti kami mendapati tawanan-tawanan atau budak-budak, maka datanglah kepada kami, kata Rasul kepada Abul Haytham. Ya'ti li Rasul sallallahu khadiman laisa ma'ahuma thalithun fayati Abul Haytham. Pada saat Rasul memiliki budak-budak, maka Abul Haytham pun mendatangi Rasul SAW. Kata Rasul, ikhtar minhuma, pilih dari dua budak tersebut salah satunya. Abul Haytham mengatakan, ya Rasulullah ikhtali, ya Rasulullah pilihkan untukku. Nabi pun mengatakan, innal mustasyar mu'taman, orang yang dimintai pendapatnya, yang diajak musyawarah, dia itu diberi amanat. Khudh hadza fa inni ra'aituhu yusalli wastausi bi ma'rufan. Ambil budak yang satu ini, karena dia aku lihat melaksanakan salat, dan nasihatilah dia dengan cara yang baik. Yang talik Abul Haytham fayukhbir zaujatahu biqali Rasulullah sallallahu. Abul Haytham pun pergi seraya mengabarkan kepada istrinya dengan apa yang Rasul sabdakan tadi. Sang istri mengatakan, ma anta bibalighin haqqa ma qala fihi Nabi sallallahu illa bi an tu'tiqahu. Wahai suamiku, engkau tidaklah melaksanakan apa yang Rasul sampaikan kecuali engkau memerdekakan budak tersebut. Maka kata sang suami Abul Haytham, fahuwa atikun, maka sekarang dia merdeka. Kemudian pada akhirnya di sini Nabi SAW bersabda, innallaha lam yab'ats nabiyan wala khalifatan illa walahu bitanatan. Sesungguhnya Allah tidaklah mengutus seorang nabi dan tidak pula seorang khalifah kecuali dia memiliki dua orang dekat. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Orang dekat yang selalu menyeru kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Dan yang kedua, wa bitanatun la ta'lu khabalah. Dan yang kedua, orang dekat yang selalu merusak. Wa man yuqa bitanata su' faqad wuqiyah. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari orang dekat yang jelek, maka telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Sekali lagi, asal kisah ini ada dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diringkas oleh Asy-Syaikh Albani rahimahullah taala, dan beliau sahihkan kisah ini. Min fawaidil kisah, di antara faedah kisah ini yang pertama, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahiba yu'anuna al-ju'. Rasul dan Abu Bakar serta Umar merasakan rasa lapar. Di sini ada beberapa faedah yang mau kita tambahkan juga. Yang pertama, ini menunjukkan Rasul SAW manusia biasa. Rasul merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Makanya Allah mengatakan, Kul innama ana basyarun mislukum. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad manusia sebagaimana kalian. Maka tidak boleh dituhankan. Maka tidak boleh disembah selain Allah. Maka tidak boleh diminta-mintai selain Allah. Beliau manusia. Beliau makhluk ciptaan Allah. Jangan disejajarkan dengan Allah. Oleh karena itulah Rasul SAW mengatakan, La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku
sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Nabi Isa. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jangan mengatakan Rasul yang bisa menyembuhkan. Jangan mengatakan Rasul yang tahu yang gaib. Jangan mengatakan Rasul SAW bisa menghilangkan kesusahan, bisa memenuhi kebutuhan manusia. Naudzubillahi min dzalik. Ini menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini namanya menuhankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasul sendiri, beliau merasakan rasa lapar. Beliau juga pernah sakit. Beliau juga ketika perang bisa terluka. Maka syirik kalau orang itu mensejajarkan Rasul dengan Allah, dengan mensifati sifat-sifat yang itu hanya merupakan kekhususan Allah. Seperti tadi menyembuhkan penyakit, tahu yang gaib, memenuhi kebutuhan manusia, menghilangkan kesusahan manusia. Ini semuanya sekali lagi adalah sifat-sifat khusus bagi Allah, tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasul adalah makhluk manusia termulia, tapi tetap statusnya manusia, tetap statusnya makhluk, tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan yang tidak bisa menciptakan sedangkan mereka diciptakan? Kemudian di antara faedah berikutnya sudah pernah kita sampaikan di kisah sebelumnya pada pertemuan yang lalu, ketika Rasul menggali Khandaq, beliau pernah mengganjal perut beliau dengan batu untuk menahan rasa lapar. Ini menunjukkan bahwasanya kefakiran, kekurangan ekonomi bukan sesuatu yang tercela. Bahkan Rasul SAW pernah bersabda, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha antum besatu alaikum dunya. Bahkan kata Rasul, yang aku khawatirkan kalau dunia itu diberikan, dibentangkan atas kalian. Fatanafasuha, maka kalian pun berlomba-lomba tamak kepada dunia. Justru itu yang Rasul khawatirkan. Meskipun sudah sering kita sampaikan, Islam pertengahan dalam segala hal. Dalam urusan dunia tidak dikatakan ekonomi, urusan dunia segala-galanya. Dalam Islam, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Silakan cari dunia, namun tentunya dengan cara-cara yang halal. Namun cari dunia untuk akhirat, itu yang ditekankan dalam al-Islam. Dunia bukan segala-galanya. Di antaranya untuk meraih kejayaan, kemuliaan, kemenangan umat. Bukan dengan apa? Perekonomian yang harus maju terlebih dahulu. Tidak. Para sahabat banyak yang miskin. Rasul dan para sahabat tadi merasakan kelaparan, tapi mereka meraih kejayaan fi dunya wal akhirah. Dengan apa? Dengan tauhid, dengan ittiba'us sunnah. Meskipun kemajuan ekonomi tidak dipermasalahkan dalam Islam, tapi itu bukan yang pertama dan yang utama. Ya. Makanya sekali lagi, para sahabat mereka ada yang kaya, namun sekali lagi ini bukan yang paling utama dalam al-Islam. Ya. Rasulullah SAW bahkan dua sahabat yang paling mulia tadi merasakan kelaparan, kekurangan harta. Wa yas'auna lisadi bi tariqatin masyru'ah, dan mereka menghilangkan rasa lapar tersebut dengan cara yang disyariatkan. Di sini pula menunjukkan Rasul manusia biasa. Rasul bukan apa? Yang menciptakan rasa kekenyangan dan seterusnya. Maka syirik kalau orang itu sampai mengatakan Rasul yang menghilangkan kesusahan. Maka hati-hati
dengan puji-pujian terhadap Rasul yang hanya merupakan karangan-karangan manusia. Terkadang banyak di situ unsur menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, yajuzu lirrajul an yadhhaba ila baiti sahibi litanawulit ta'am biduni da'watin in kana ya'lam sa'ata halihi wa tiba nafsihi. Boleh bagi seseorang pergi ke rumah sahabat dekatnya untuk makan tanpa ada undangan, jika dengan syarat dia tahu temannya itu ada kelapangan rezeki dan lapang hatinya menerimanya. Jadi dengan syarat seperti itu, jangan terlalu istilahnya GR, ya. Temannya dalam keadaan susah atau temannya dalam keadaan mungkin lagi kesibukan luar biasa, datang-datang tadi. Namun di sini sekali lagi, kalau kita tahu sahabat dekat itu dia sangat istilahnya welcome, dia sangat senang kalau kita datang, senang dengan menjamu orang, tidak ada masalah meskipun nggak diundang, langsung datang ke rumahnya atau ngabari dulu, lewat WA dan seterusnya kalau dia mau bertamu ke rumahnya. Tentunya pada waktu-waktu yang sewajarnya, jangan datang jam 12 malam, atau datang pas istirahat, mungkin meskipun istirahat siang misalnya. Intinya sekali lagi harus tahu juga adab-adab bertamu. Cuma intinya di sini tidak mengapa orang itu datang dengan tujuan tadi, karena ada rasa lapar dan temannya punya kelapangan rezeki dan dia sangat senang kalau didatangi. Fasahabil jalil Abul Haytham yadkhulu as-surur ila qalbihi hina ma wajada Rasul sallallahu wa sahibai fi bustanihi. Sahabat Rasul yang mulia tadi Abul Haytham sangat amat gembira ketika mendapati Rasul dan dua sahabatnya yang mulia itu berada di kebunnya. Bagaimana enggak bahagia didatangi manusia-manusia terbaik di atas muka bumi ini, menjamu mereka. Ini luar biasa. Maka sekali lagi ini dilakukan oleh Rasulullah SAW juga untuk menggembirakan salah satu sahabatnya. Dan dari sini pula kita tahu bagaimana kedekatan Rasul dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma. Dan ini juga sekaligus menunjukkan bagaimana kedudukan mereka berdua. Sampai kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Umar bin Khattab dalam keadaan mau meninggal dunia setelah ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, bahwasanya Umar bin Khattab menghendaki untuk dikubur di samping Rasulullah SAW. Dan Ali bin Abi Thalib tidak merasa heran karena dalam banyak riwayat, dalam banyak hadis selalu dikatakan Rasul pergi bersama Abu Bakar wa Umar, Rasul keluar bersama Abu Bakar wa Umar, dan seterusnya. Maka mereka pun disandingkan di kuburan pemakaman mereka. Dan ini sekaligus membantah kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah yang selalu mencaci maki Abu Bakar wa Umar, bahkan mengatakan mereka adalah dua berhala Quraisy. Naudzubillahi min dzalik. Padahal mereka sekali lagi dalam banyak riwayat selalu dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi tidak aneh kalau ada para ulama ahlu sunnah yang mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah, karena diantaranya mencaci maki manusia-manusia terbaik setelah para anbiya wa rasul, diantaranya Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang ketiga, at-tanbih ala fadlin ni'mah mahma kanat. Di dalam hadis ini Rasul tadi mengingatkan akan keutamaan nikmat Allah. Meskipun istilahnya tidak terlalu mewah, tidak terlalu banyak, namun selalu diingat. Nikmat Allah harus disyukuri. Wal hatsu ala syukri khaliqiha. Rasul ketika dihidangkan makanan tadi, tempat yang nyaman, Rasul langsung mengingatkan para sahabat
tentang nikmat yang akan apa? Ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah, la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Sungguh-sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya, kita harus betul-betul ingat, mulai ujung rambut kita sampai ujung kaki kita yang kita pakai, semuanya ini adalah nikmat Allah. Jangan enak-enakan, semuanya ada pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Ya, di antaranya juga kata Rasulullah SAW, la tazulu qadama ibni adam min indi rabbih hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki manusia dari sisi Allah pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya tentang umrihi fima afna, tentang usianya untuk apa dia gunakan. Wa al-shababi fima abla, tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasaba fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan untuk apa dia gunakan. Dan yang keempat tentang ilmunya, diamalkan ataukah tidak. Ini semuanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia, dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Wal hasu ala syukri khaliqiha, dan Rasul menganjurkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dan kata para ulama, mensyukuri nikmat Allah dengan 3. Yang pertama dengan keyakinan, dengan hati, meyakini semua ini nikmat dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah, bahwasanya semua nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat hujan. Ini adalah nikmat karunia dari Allah, maka kita yakini yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan bintang ini, bukan bintang itu. Namun ini semuanya karunia dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Yang kedua, dengan mengucapkan rasa syukur dengan lisan kita, dengan mengatakan alhamdulillah, atau menceritakan nikmat tersebut kepada yang layak untuk kita ceritakan. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamul insyighal biha anil mun'im, dan jangan sampai ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat tersebut kita lupa dari yang memberikan nikmat tersebut. Maka sekali lagi harus mensyukuri semua nikmat Allah sekecil apapun, dan bersyukur tadi dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan anggota badan. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Yang keempat di antara faedah di sini, idza ra'ad dhaifu ikraman zaidan min sahibil bait fa khasyiya wuqu'ahu fi khata' nasahahu birifqin. Apabila tamu melihat tuan rumah itu memuliakannya dengan sesuatu yang mungkin berlebihan, maka atau tamu tersebut takut tuan rumah jatuh ke dalam kekeliruan, maka dinasihati dengan cara lemah lembut, sebagaimana Rasul bersabda tadi, jangan menyembelih untuk kami sapi atau kambing yang ada susunya. Ini Rasul menasihati tuan rumah agar tidak berlebihan juga. Jangan sampai menyembelih kambing yang mungkin masih dia butuhkan, karena mungkin masih ada anak-anak kambing itu yang menyusui ibunya tersebut. Jangan disembelih, ya. Mungkin juga demikian. Jangan Rasulullah keluarkan semuanya. Seperti kan kita begitu. Jangan repot-repot, kalau bisa keluarkan semua. Jangan. Ya, untuk keluarganya bagaimana? Untuk anaknya bagaimana? Ya, artinya sewajarnya. Yang kelima, al-mukafatu 'alal ma'rufi matlubatun. Membalas kebaikan itu sesuatu yang diharapkan. Rasul tadi diberikan banyak
jamuan oleh Abul Haytham dikala mereka sangat membutuhkan. Maka Rasul menjanjikan kepada beliau apa? Pembantu, budak yang akan dijadikan pembantu. Inilah yang Allah firmankan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Minimal kita mendoakan dengan jazakumullahu khairan, ya, jazakumullahu khairan. Atau kalau bisa lebih dari itu. Ya. Ini dalam rangka tadi melaksanakan firman Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan, dan juga dalam rangka melaksanakan sabda Rasul, la yashkurillah ma la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada manusia. Artinya jangan sampai bakhil pelit, apalagi kalau orang itu sudah menolong kita di kala susah, maka ingat terus, ya, untuk kita apa? Membalas baiknya, balas budinya. Farasul karam yukafi sahibal bait wa ya'iduhu bi khadimin. Rasul yang mulia membalas Abul Haytham dengan memberikannya pembantu tadi. Yang keenam, la yahtaju Abul Haytham ila wisatatin li talabil khadim fa indama yaltaqi rasul bihi wa qad jaa khadiman fasur'ana ma yakullahu ikhtar minhuma. Abul Haytham sahabat Rasul tadi tidak membutuhkan perantara untuk meminta pembantu tadi karena Rasul sudah menjanjikannya. Artinya langsung saja datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul pun mengatakan pilih dari keduanya. Kata seorang penyair, wa idza talabta ila karimin hajatan faliqa'uhu yakfika wa taslim. Apabila engkau membutuhkan sesuatu kepada orang yang mulia, maka cukup pertemuanmu, ucapan salammu itu sebagai isyarat engkau membutuhkan bantuannya. Maka kita juga harus paham, kalau misalnya orang itu dalam keadaan susah atau membutuhkan bantuan, kita lihat, ya, dia memang butuh bantuan dan memang layak untuk dibantu, gak usah apa banyak tanya sini sana, namun langsung apa bantu. Ini sekali lagi yang Rasul ajarkan kepada kita semuanya. Rasul SAW memberikan kepada kita banyak istilahnya motivasi membantu saudara kita yang membutuhkan bantuan, dan balasannya luar biasa sebagaimana kata Rasul, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Poin yang ketujuh, al-aqil yastashiru man huwa atamma nadharan. Ya Rasulullah ikhtali. Orang yang berakal sehat itu minta pendapat kepada yang lebih punya pandangan yang luas, punya pandangan yang jernih dan sebagainya. Sebagaimana Abul Haytham mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, pilihkan untukku dari salah satu, ya, budak tersebut. Maka sekali lagi kita harus juga berhati-hati, jangan asal apa minta pendapat orang, cari yang memang orangnya luas wawasannya, kebijakannya, dan betul-betul di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta pendapat kepada orang yang jahil, kepada orang yang tidak baik, maka bisa apa? Merusak diri kita. Maka harus selektif. Ini apalagi dalam menimba ilmu agama yang berkaitan dengan urusan akhirat kita, harus betul-betul selektif. Yang kedelapan di antara faedah di sini, as-salatu alamatu taqwa. Salat merupakan tanda ketakwaan. Sebagaimana Rasul tadi memilihkan untuk Abul Haytham budak yang salat. Rasul mengatakan, khudh hadza fa inni ra'aitu yusalli. Pilihlah yang ini karena aku melihatnya melaksanakan salat. Ini salah satu tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula kalau kita mau pilih pegawai, pilih pembantu
Di antaranya cari yang memang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, wasiat Rasul SAW bil khadam la siyama al musallin. Wasiat Rasul kepada orang-orang yang memiliki budak, memiliki pembantu, terutama yang sholat, untuk istausi bihi ma'rufan, untuk senantiasa menasehati, mewasiatinya dengan kebaikan, untuk memperlakukannya dengan baik. Ini nasihat bagi istilahnya orang yang memiliki pegawai, yang memiliki tadi pembantu, untuk betul-betul memperhatikan hak-haknya, tidak mendoliminya. Karena Rasul juga pernah bersabda, innakum tunsarun wa tuzzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong, kalian diberikan rezeki lewat perantara orang-orang yang lemah di antara kalian. Itu tadi di antaranya orang-orang yang merupakan bawahan kita. Mereka luar biasa jasanya ya atas kita ba'dallah azza wa jalla. Maka sebagaimana tadi, balas kebaikan dengan kebaikan pula. Jangan mentang-mentang kita yang merupakan atasannya kemudian mendoliminya seenaknya dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, Rasul pun mengatakan kepada Abu Haytham, istausi bihi ma'rufa. Berilah wasiat, berilah istilahnya sikap yang baik kepadanya. Yang ke-10, hubbus sahabati li tahriri al-ariqa wa muwafaqati li zaujati salihah ala i'taqihi. Kecintaan para sahabat untuk memerdekakan budak. Artinya ini sebagai bantahan juga kepada sebagian orang yang mungkin terkena virus orientalis yang menghina Islam, menghina Rasul dengan adanya perbudakan tersebut. Padahal di akhir-akhir Islam di zaman Rasul SAW mereka sangat antusias untuk memerdekakan budak-budak tersebut. Dan sekaligus di dalam kisah ini ada bentuk muwafaqatuhu li zaujati salihah ala itaqihi. Seorang suami kalau memang mendapati pendapat istrinya itu baik, dia laksanakan. Artinya seorang suami, seorang kepala rumah tangga bukan orang yang diktator, bukan yang tidak mau mendengar sama sekali pendapat istrinya. Dia bermusyawarah dengan istrinya, dia juga mendengarkan pendapat istrinya, selama itu baik maka diikuti. Jangan sampai sebagai seorang suami mentang-mentang sebagai kepala rumah tangga tidak mau mendengarkan sama sekali. Namun juga jangan sampai berlebihan, yaitu jadi suami-suami takut istri, jangan juga. Dia sebagai nahkoda, dia sebagai kepala rumah tangga, dia yang paling bertanggung jawab, dia yang paling harus bersikap. Namun tidak mengapa kalau dia menuruti keinginan istri jika itu tidak bermaksiat kepada Allah alias pendapat sang istri tersebut dalam kebaikan. Yang ke-11, alal muslim al-aqil an yantaqiya ashabahu min ahli shalah liyudzakiruhu bil khair. Seorang muslim yang berakal sehat harus dia betul-betul selektif dalam mencari sahabat dekat, yaitu dari kalangan orang-orang yang saleh, agar bisa mengingatkannya kepada kebaikan, wa yushajji'u alaih, dan memberikan motivasi berbuat kebaikan. Kata orang Arab, as-sahib sahib, teman dekat, sahabat karib. Itu sahib bisa menarik kepada kebaikan atau kepada kejelekan. Maka harus selektif. Kalau kita salah mencari teman, bahaya. Bahkan kata sebagian ulama, Fir'aun itu sampai seperti itu kekafirannya karena temannya Haman. Demikian pula Abu Talib mati dalam keadaan musyrik
padahal Rasul sangat dekat dengannya. Rasul sampai Abu Thalib mau meninggal dunia memberikan nasihat, mendakwainya untuk masuk Islam. Tapi ketika teman-temannya tetap membisikinya kepada kesyirikan, maka dia pun terpengaruh dengan teman-temannya tersebut. Meskipun dalam hatinya Abu Thalib meyakini agama Nabi Muhammad agama yang terbaik, tapi tadi karena bisikan teman-temannya yang musyrik, dia pun mati dalam keadaan musyrik. Naudzubillah min dzalik. Ini pengaruh teman yang luar biasa. Makanya sekali lagi, cari teman yang saleh, yang di atas akidah sahihah, di atas manhaj yang benar, di atas ibadah dan akhlak yang mulia. Wa an yabta'id an qurana isu, dan dianjurkan untuk menjauh dari teman-teman sahabat yang jelek. Kaila yudzakiru bisyarr, agar tidak diseru kepada kejelekan, wa yuhassinu ilaih, dan memperindah kejelekan tersebut. Wa kadzalika sya'nu zaujati salihah wasyarira laha ta'thirun ala zauj. Maka demikian pula dalam mencari istri, mencari teman harus selektif, apalagi mencari istri. Kata beliau, demikian pula perkara istri yang salihah atau istri yang jelek, pengaruhnya sangat luar biasa bagi suami. Berapa banyak suami yang baik karena istrinya jelek ikut-ikutan. Namun berapa banyak istri yang mungkin kurang baik, namun kalau suaminya itu bisa mendidik dengan baik dan dia memang lapang untuk menerima hidayah, maka alhamdulillah. Cuma sekali lagi, Rasul memberikan kepada setiap orang yang mau mencari istri kriteria yang terbaik. Fadfar bidzatid din taribak yadak. Cari istri yang baik, yang beragama yang baik. Itu paling Rasul tekankan. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Karena sekali lagi, istri memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang laki-laki. Yang terakhir, jawazul mu'anaqati li ghair khadim min safarin. Bolehnya rangkulan dengan sahabat, dengan teman lama untuk yang datang meskipun bukan dari safar. Secara asal, secara umum dianjurkan cukup jabat tangan saja kalau ketemu. Kalau bukan orang yang musafir, kita ketemu memang tiap hari, memang sudah sering ketemu, maka cukup dengan salaman saja. Rasul mengatakan, la yaltaqil musliman fayatasafahan illa tasaqat dunubuhuma kama tasaqat waraqatus syajar. Kata Rasulullah SAW, kalau ada dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan, maka akan berguguran dosa-dosanya sebagaimana bergugurannya dedaunan dari pepohonan. Ini adab bertemu dengan sesama muslim, muslim dengan muslim tentunya, bukan muslim dengan apa? Muslimah yang bukan lawak, bukan mahramnya. Ini muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah, dianjurkan berjabat tangan. Adapun istilahnya berpelukan, rangkulan antara muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah, ini secara asal ketika datang dari safar. Mungkin ada teman yang baru dari luar kota, meskipun dia dari Surabaya misalnya, atau memang dari luar kota dia tinggalnya, maka dianjurkan untuk istilahnya mu'anaqah. Namun sesekali, sebagaimana kisah Abul Haytham ketika melihat Rasul SAW, beliau pun merangkulnya. Meskipun Rasul bukan dari safar, Abu Haytham juga bukan dari luar kota. Namun ini sesekali ketika ada mungkin kerinduan yang sangat kepada orang yang dicintai. Sekali lagi, hukum asal mu'anaqah berpelukan itu hanya ketika orang itu dari safar. Kalau ketemu biasa cukup dengan jabat tangan. Kecuali tadi, kalau ada momen-momen tertentu, seperti tadi Abu Haytham mungkin karena sangat rindunya,
atau mungkin karena si fulan itu sedang kesedihan, atau mungkin baru berduka cita, tidak ada masalah. Namun tidak terus-menerusan ketemu rangkulan atau berpelukan, cukup dengan jabat tangan kalau bukan dari safar. Ini kata Syekh, jawazul mu'anaqati li ghairi khadim min safar. Boleh berpelukan li ghairi qadim meskipun bukan dari safar orang tersebut. Wallahu a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan silahkan. Ya, silakan Pak. Iya, kalau kita bahas ini panjang lebar, cuma istilahnya dulu itu namanya zuhud sebagaimana para sahabat adalah orang-orang yang tidak tamak kepada dunia. Mereka adalah orang-orang yang selalu bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Mereka selalu ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Itu zuhud di zaman para sahabat, para tabi'in dan sebagainya. Adapun kalau yang dimaksud dengan sufi tadi adalah orang-orang yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, beribadah seenaknya sendiri, mengarang-arang ibadah-ibadah sendiri, maka tentunya cari yang mereka betul-betul ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukurannya itu tauhid dan sunnah. Karena amal soleh, orang yang soleh itu orang yang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, dan yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar penampilannya kayak bertakwa tapi kelakuannya menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari yang betul-betul akidahnya, ibadahnya, akhlaknya mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada yang lainnya sebelum kita tutup? Ya, silakan. Kita jawab tadi, Rasul sendiri manusia yang paling terbaik, ya. Beliau sebagaimana kata Aisyah, makannya setiap harinya hanya al-aswadan secara umum, yaitu kurma dan air putih. Menunjukkan akan apa? Kekurangan ekonomi. Ini adalah manusia terbaik, ya. Sekali lagi ukurannya kalau dibandingkan dengan sahabat tadi, Rasul yang terbaik tentunya. Dan Rasulullah SAW dalam keadaan ekonomi yang sangat amat kekurangan. Bahkan sudah sering mungkin antum dengarkan kisah Rasul pagi hari nyari sarapan tidak dapat, beliau puasa sunnah. Ini menunjukkan bagaimana kekurangan ekonomi Rasulullah SAW. Kalau dikatakan kefakiran itu sesuatu yang tercela, naudzubillah min dzalik, ini Rasul adalah apa? Orang yang kekurangan ekonomi. Maka sekali lagi sudah kita sampaikan, Islam pertengahan, bukan mengharamkan orang kaya, tapi tidak berlebihan dalam urusan apa? Dunia. Cari dunia untuk akhirat. Ya, itulah para sahabat Rasul. Kalau ada sahabat yang kaya, mereka hartanya untuk akhirat, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul tadi mengatakan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, namun yang aku khawatirkan dibentangkannya dunia sebagaimana dibentangkan kepada orang sebelum kalian, lalu kalian tamak kepada dunia tersebut, dan itu akan membinasakan kalian sebagaimana dibinasakannya orang-orang sebelum kalian. Demikian pula kata ulama, hadis yang mungkin dulu kita waktu sekolah ada diajarkan, kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu menjadi kekafiran. Ini tidak sahih sama sekali. Ya, sekali lagi, kefakiran secara zatnya tidak apa? Tercela. Demikian pula kaya tidak tercela. Namun tercelanya itu kalau dia kaya dari yang haram atau dia gunakan untuk di jalan asyaitan,
Ya, kefakiran itu sekali lagi bukan istilahnya kita jadi orang fakir, bukan sesuatu tujuan, tapi seandainya pun Allah takdirkan ini bukan suatu aib. Ya, sekali lagi kefakiran, kekayaan semuanya adalah ujian. Cuma yang kita tekankan di sini jangan sampai ya menjadikan dunia itu urusan segala-galanya. Makanya Rasul berdoa kepada Allah, wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu akhir cita-cita kami di dunia. Demikian pula kalau adanya kefakiran tersebut jangan sampai tercela atau dicela, ataupun jangan sampai menjadi penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya bisa dipahami. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.